Ya, jadi tadi masalahnya dia gagal melakukan put karena setiap yang bukan get, jadi post, kemudian put, kemudian delete itu eh, si Spring Boot ini dia otomatis mengaktifkan CSRF protection. Nah, jadi untuk request-request tersebut kita harus kirim token. Nah, masalahnya tokennya ini tidak apa? Tidak terambil sama AngularJS, tidak dikirim. Karena kan kita langsung dia HTTP post, HTTP put, HTTP delete gitu ya. Nah, caranya supaya dia eh, padahal kalau misalnya kita generate server side, itu kan dia otomatis dipasang ya. Cuman kalau di sini kan dia nggak ada generate server side, semuanya client side kan. Jadi kita butuh cara untuk mendapatkan token tersebut ya. Eh, Caranya adalah kita akan pindahkan kalau tadinya ada di variabel request attribute, kita mau pindahkan ke cookie supaya bisa dibaca sama AngularJS ya. Nah, kemudian si AngularJS ini dia juga sudah punya sebetulnya support untuk CSRF. Cuma dia namanya agak beda. Jadi kalau kita Google misalnya di sini AngularJS CSRF ya. Nah, di sini di dokumentasinya dia ada nih. Di sini juga ada sebenarnya katanya dia. Ini kan HTTP tadi ya. Coba kita find di sini. CSRF X. Nah, di sini. Cuma dia istilahnya beda. XSRF bukan C tapi X. Sama aja sih kan X itu bahasa Inggrisnya kan cross ya. Cross. Jadi cross site. Nah, jadi di sini dia bilang, nah di sini ada nih. Coba lagi. Nah, ini ya. Sebetulnya singkatannya sama, cuman dia menyebutnya XSRF. Nah, dia bilang di sini yang di AngularJS fiturnya itu dia bisa membaca token dari cookie. Nama cookie-nya ini. Kemudian begitu dia kirim, eh, dia akan memasang HTTP header. Nah, namanya itu XSRF token. Jadi terimanya lewat cookie, kirim baliknya lewat HTTP header ya. Ini sudah otomatis sudah by default. Jadi kalau dia terima terima token di cookie, maka dia akan kirim ya. Nah, jadi di sini kita harus pasang dulu nih di cookie ya. Caranya dijelaskan di sini. Jadi kita memasang filter. Nah, di sini ya. Oke, kita bikin filternya. Atau di dalam config juga boleh. New Java class CSRF filter. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kalau kita baca ya, kan kita mengambil request attribute. Jadi tadinya disimpannya di variabel request attribute. Kita mau pindahin ke cookie. Jadi sebetulnya coding ini itu ya. Jadi setelah dapat tokennya, kita pasang di cookie. Nih, pasang di cookie, respon add cookie, kemudian selesai dah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan nih. Ini kan sudah kita definisikan ya, tinggal dipasang ya. Nah, di sini dia bilang add filter. Tambahkan nih filternya ya. Tambahkan filternya di konfigurasi security. Mana dia belum buka. Nah, di sini ya. Oke. CSRF filter. Oh,
Oh, di sini namanya sama ya. CSRF, kita rename aja deh ini. CSRF dari apa? Dari atribut to cookie. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Nah, di sini ini sebetulnya dia udah punya bawaannya, nama kelasnya, makanya kita jangan samain gitu ya. Nah, gini. Oke. Dan nih filternya sudah. Coba kita tes dulu aja. Kita lihat dia ada nggak cookie-nya ya. Sebelumnya nih, sebelum dijalankan, kita lihat di sini untuk melihat cookie itu adanya di sini nih, resources, kemudian cookies. Kita lihat di sini. Nah, ini yang ini kita hapus dulu semua ya. Ini kita hapus. Kemudian tadi jangan kita nyalakan dulu. Misalnya tadi kan logoutnya di sini ya. Coba kita lihat after dan before-nya ya. Oke, sudah start. Suruh login, nggak ada ya cookie-nya. ND 123. Oke, di sini juga tidak ada ya. Nah, kita maunya nanti harusnya ada kan gitu. Coba kita pasang. Save. Nah, udah di set ya sama dia. Nah, ini ada ya. Cuma di sini masih belum bisa hapus. Coba kita tes. Masuk ke network lah misalnya. Nah, error ya. Forbidden. Kenapa forbidden? Coba kita lihat request-nya nih. Dia udah kirim belum? Coba kita lihat nih. Kan header-nya ya. Request header. Nih, bla 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 bla. Oh, udah dia kirim. Tapi kenapa tetap tidak mau? Karena di sisi servernya masih mengharapkan namanya CSRF. Kalau tadi kan kita cuma ngeset ke sananya kan, waktu terima juga harus diganti juga namanya. Nah, cara gantinya di sini ada bagian keduanya nih. Nih. Jadi di sini kita bikin metodenya untuk ganti nama ya. Oke. Nah, di sini ya. Kemudian di sini kita tambahkan panggil yang bawah nih. Ya. Ya. Oke, coba kita restart. Nah, di sini kan namanya kan udah sama ya, XSRF token. Oke. Nah, bisa ya. Tuh. Ya, jadi itu caranya
untuk melakukan put, post dan sebagainya ya.